يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Birrul walidain dalam ayat Allah banyak menggandengkan kedua-duanya ya. Seperti wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Dan Allah memerintahkan wa bil walidaini ihsana, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ya dengan sebakti-baktinya. Jadi selalu bergandeng walidain, birrul walidain. Dari sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah berbakti kepada ayah dan ibu sama derajatnya? Ataukah ibu lebih diutamakan? Ataukah ayah lebih diutamakan? Khilaf di kalangan para ulama. Dan Ibnu Hajar menyebutkan khilaf tersebut dalam Fathul Bari. Secara umum, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibu lebih utama untuk dibakti. Berdasarkan hadis nanti yang akan kita sampaikan, hadis kedua ketika ditanya, man ahaqqun nasi bisuhbi husni sahabati, siapa yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Qala ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Qala thumma abuk, baru ayahmu. Rasulullah menyebutkan ibu 3 kali, baru kemudian ayah apa? Sekali. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibu lebih utama untuk dibakti daripada ayah. Mereka menyebutkan hikmah di balik itu karena ada 3 hal yang dilakukan ibu tidak dilakukan oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung. Yang kedua, ibu yang melahirkan. Yang ketiga, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Dan Allah sebutkan dalam ayat seperti hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibunya yang mengandungnya dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah, wa fisaluhu, dan menyapihnya fi amain, setelah 2 tahun, menyusuinya 2 tahun. Jadi 3 hal tidak dilakukan ayah. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan bertarung dengan kematian ketika melahirkan, dan ibu yang menyusui. Oleh karenanya ibu lebih utama untuk dibakti 3 kali lipat daripada ayah. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik berpendapat berbakti sama ayah dan ibu sederajat, sama. Dan mereka juga punya dalil ya, bahwasanya Allah menggandengkan birrul walidain. Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah selalu menggandengkan. Ya. Makanya ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik, "Talabani abi famana'atni ummi." Ayahku memintaku dan ibuku melarangku. Apa yang harus aku lakukan? Imam Malik tanya, wahai Imam Malik, ayahku memerintahkanku, ibuku melarangku. Apa yang harus aku lakukan? Kata Imam Malik, "Ati abak wala ta'si ummak." Taat sama ayahmu dan jangan kau membangkang ibumu. Gimana itu? Ayahku memerintahkan aku, tapi ibuku melarangku. Apa jawaban Imam Malik? "Ati abak," taat sama bapakmu, tapi jangan membangkang sama ibumu. Nah, gimana caranya? Jadi isyarat dari Imam Malik seakan-akan dua-duanya derajatnya apa? Sama. Maka seorang anak harus cerdas ketika menghadapi 2 hal yang kontradiktif. Bagaimana mencari jalan tengah agar tidak berpihak kepada salah satunya ya. Salah satunya. Seperti ditanya, bapakku menyuruh aku untuk bersafar ke tempat dia, sementara ibuku melarang untuk meninggalkan dia di kota yang lain. Apa yang harus aku lakukan? Caranya, bawa ibumu ke sana. Dia menjamak antara 2 apa? Perintah. Kalau dia bisa lakukan, atau dia bersiasat gimana tidak berpihak kepada salah satunya. Mereka berkata, adapun Rasulullah mengatakan ibumu, itu maksudnya perhatian kepada ibu karena hak ibu sering dilupakan. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah menjelaskan tentang durhaka, kata Nabi SAW, "Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat." Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu. Dan Rasulullah tidak menyebutkan tentang durhaka kepada bapak. Kenapa? Potensi durhaka kepada ibu lebih besar daripada durhaka kepada bapak.
Hal ini kenapa? Karena kebaikan ibu tidak terlihat. Kebaikan bapak berjalan sepanjang kita dalam kehidupan ini. Bapak cari nafkah, bapak yang kerja, bapak yang memberi kepada ibu. Ibu kebaikannya kita nggak lihat karena kita lupa. Dalam perut kita nggak ingat. Ketika dilahirkan kita tidak hadir. Kita yang mau keluar, bagaimana mau hadiri? Kita yang mau keluar. Kemudian ketika menyusui masih kecil kita lupa. Ada yang disusui 6 bulan, ada yang 2 tahun, masih kecil nggak ingat. Sehingga semua kebaikan tersebut terlupakan. Kemudian ibu orang lemah, mudah untuk diomelin, mudah untuk dibentak. Ayah enggak. Ayah dibentak, digampar sama ayah. Ayah bentak, nggak dikasih duit jajan, selesai. Sehingga potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar. Makanya datang syariat menekankan untuk berbakti kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu. Apalagi ada fenomena penghinaan terhadap wanita di zaman Rasulullah SAW. Artinya ini takwil dari sebagian ulama yang mengatakan disebutkan ibu 3 kali bukan berarti derajatnya 3 kali lipat daripada apa? Ayah. Tetapi sama, hanya saja butuh perhatian berbakti kepada ibu. Intinya ada khilaf. Kalau saya lebih condong pada pendapat sama. Karena saya seorang ayah ya. Sama. Ya sampai kita pikiran baik sama ibu, ayah enggak. Enggak. Namun ada poin yang penting. Ini disampaikan oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Hafizahullah Ta'ala. Saya baru dengar dari beliau ya. Jadi jika seorang anak punya ayah dan ibu, kemudian ayah dan ibu tersebut masih tidak cerai, artinya masih ibunya masih istri ayahnya, ya, masih berumah tangga, maka taat kepada ayah lebih utama daripada ke ibu. Perhatikan, taat kepada ayah lebih utama daripada ibu. Kenapa demikian? Karena memang ibunya memang asalnya harus taat kepada siapa? Bapaknya, paham? Wanita harus taat kepada suami atau tidak? Kalau ada permasalahan, siapa yang ditaati? Suami taat sama istri atau istri sama taat suami? Kok ragu-ragu jawabnya? Kalau ada permasalahan, mana? Suami taat sama istri atau istri taat sama siapa? Taat sama suami, jelas ini. Kenceng bapak-bapak. Istri taat sama suami, kenceng. Karenanya Allah mengatakan, perhatikan ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin para wanita. Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan al-umara. Bosnya para suami itu adalah amir, prince, umara. Jadi istri yang soleha harus membuat suaminya merasakan sebagai amir di rumahnya. Paham? Kalau seorang suami merasa di rumahnya dia amir, pemimpin, prince di rumahnya, berarti istrinya istri yang apa? Soleha. Tapi kalau seorang suami di rumahnya merasa seperti kucing, istrinya bermasalah. Ya. Karena Allah menyebutkan bahwasanya lelaki qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, dan ditafsirkan al-umara yaitu pemimpin di rumah. Dia merasa dirinya pemimpin. Ketika perasaan tersebut hilang maka ada masalah ini. Entah dia yang memang lemah atau istrinya yang bermasalah. Ya. Maka istri yang soleha berusaha menjadikan suaminya merasa sebagai pemimpin. Kapan? Ketika diperintahkan taat, ketika ditegur berhenti, diberi masukan mendengar, tidak mengangkat suara depan suaminya, baru dirinya merasa sebagai apa? Raja. Tapi kalau suaminya yang kucing, nah ini repot. Istri yang jadi ratu, suaminya pembantu, ya repot. Ini ada masalah berarti dalam rumah tangga mereka. Nah, kalau istri harus taat kepada suami, kadang mereka berdua punya anak. Istrinya bilang, "Nak, pergi ke utara." Suaminya bilang ke selatan. Anaknya nurut yang mana? Ikut bapak atau ikut mama? Ikut bapak, karena ibu sendiri harus taat kepada siapa? Bapak. Paham atau tidak? Ini poin saya belum pernah baca dalam buku-buku fuqaha, tapi secara logika masuk. Ini disebut oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullahu ta'ala. Tapi intinya kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua, ya, semaksimal mungkin, ya. Yang jadi masalah kalau memang mereka sudah berpisah, kemudian ada pertengkaran, ini memang agak repot. Bagaimana kita mengambil apa jalan tengah di antara keduanya. Baik. Dan sebagian mengatakan ayah lebih utama. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu milik siapa? Bapakmu. Engkau nasabnya kepada siapa? Ibu atau kepada mama? Kepada bapak, ya. Terus kamu lebih baik sama mama? Sudahlah, sama orang tua baik-baik aja. Baik. Yang kemudian Rasulullah ditanya lagi,
Tsumma ayu, kemudian apa? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad fi sabilillah, ya. Maksud para ulama mengatakan maksudnya adalah jihad yang fardu kifai, yaitu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau fardu ain maka tidak harus minta izin kepada kedua orang tua. Tapi fardu kifai, idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin, kalau sebagian sudah melakukan gugur bagi yang lainnya, maka dia harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat besar karena lebih afdal daripada berjihad fisabilillah. Insyaallah akan datang hadis yang lebih jelas tentang ini.